mempelajari materi yaitu tentang dosa. Tapi sebelumnya supaya lebih berkah, silakan kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Ada? Ada 3 orang. Yang tidak hadir ada 3 orang. Siapa ya? Mulyana izin. Mulyana. Terus siapa lagi? Sakit, Andiani. Terus? Siapa? Dinda. Dinda apa? Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu supaya kita semangat, coba bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Coba, silakan, coba dimulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, bergembira dengan doa untuk kemajuan mandiri. Bagus, semangat. Coba tangannya di atas. Kita untuk memfungsikan otak kiri dan otak kanan kita. Sebelah kiri, sebelah kanan dikepalkan. Buka yang kanan. Kepalkan yang kanan, buka yang kiri. Terus berulang-ulang. Kemudian yang kanan membuat angka 0, yang kiri membuat angka 8. Bareng. Yang kanan membuat angka 0, yang kiri membuat angka 8. Ayo. Yang kanan membuat angka 0, yang kiri membuat angka 8. Ya, sudah, terima kasih. Nah, pelajaran kita hari ini adalah akan membahas tentang sujud sahwi. Pertama yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui yaitu memahami konsep pentingnya sujud sahwi dalam sholat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi situasi yang mengharuskan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengaplikasikan sujud sahwi dalam pelaksanaan sholat. Nah itu tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan. Kemudian kita telah mempelajari beberapa waktu lalu yaitu tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Mudah-mudahan kalian masih mengingatnya. Nah, sekarang saya bertanya, apa itu sujud sahwi? Apa itu sujud sahwi? Barangkali. Coba. Maaf dek, saya mau lewat. Apa sujud sahwi? Apa sujud sahwi? Pernah sujud sahwi? Pernah? Hah? Belum pernah. Kalau belum pernah sujud sahwi berarti sholatnya belum pernah salah, belum pernah keliru. Pernah nggak ragu-ragu dalam sholat? Pernah nggak? Atau ragu-ragu dalam bilangan rakaat sholat? Pernah. Nah itu solusinya
kita disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sahwi itu dilaksanakannya karena ada sesuatu hal yang terjadi di dalam sholat. Nih, pertama karena lupa tidak melaksanakan tahiyat awal, kemudian ragu-ragu jumlah rakaat 3 apa 4, 4 apa 5, nah seperti itu. Kemudian karena rakaat yang dikerjakan kelebihan, sudah 4 rakaat sholat zuhur malah ditambah lagi 1 rakaat jadi 5 rakaat. Nah sekarang kalian sudah berkelompok nih, masing-masing kelompok akan dikasih tugas masing-masing dan nanti harus mampu mempresentasikannya. Untuk tugas kelompok pertama yaitu apa namanya? Jadi menyusun langkah-langkah kapan dan bagaimana melakukan sujud sahwi berdasarkan situasi yang ada di dalam salat. Untuk kelompok yang pertama, jadi nanti harus mempresentasikan tentang langkah-langkah bagaimana sujud sahwi dilakukannya ketika terjadi sesuatu di dalam salat. Kemudian untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang kedua harus membuat panduan sujud sahwi. Membuat panduan tentang sujud sahwi untuk kelompok yang kedua, membuat panduan sujud sahwi. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan dalam salat yang terjadi di dalam salat. Apakah kesalahan ini harus sujud sahwi? Apakah kesalahan dalam salat ini membatalkan salat atau bagaimana? Nah itu nanti harus diidentifikasi kemudian dipresentasikan. Kelompok 3 mengidentifikasi kesalahan dalam salat, apakah harus sujud sahwi, apakah batal dalam salatnya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang panduan cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam dan sesudah salam. Sujud sahwi dilakukan sesudah tahiyat akhir dan sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud dengan dipisah oleh duduk di antara 2 kali sujud. Ketika sujud membaca Subhanallah yang walayashu. Setelah selesai sujud, yang kedua diakhir dengan salam. Nah itu adalah tentang sujud sahwi ya. Langkah-langkah melakukan sujud sahwi. Itu tadi telah disampaikan sujudnya 2 kali, kemudian di antara 2 sujud dipisah dengan duduk. Nah, ketika sujud membaca Subhanallah ya namu wala yasku. Seperti itu. Silakan ya semuanya untuk didiskusikan lagi supaya yang lain yang belum mengetahui, yang belum paham agar paham. Silakan oleh masing-masing baik ketuanya, ketua kelompok atau koordinator yang lain untuk diberikan pemahaman teman yang lain. Silakan. Ini coba. Ya silakan yang mau menyampaikan siapa ini? Coba sampaikan. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang jenis-jenis kesalahan dalam sholat. Kesalahan dalam sholat itu ada yang disengaja dan tidak disengaja atau memang lupa. Apabila kesalahan dalam sholat disengaja maka sholatnya batal. Dan apabila kesalahannya tidak disengaja atau memang lupa maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi disunatkan melakukan sujud sahwi. Seperti secara tidak disengaja atau karena lupa menambah rakaat sholat yang seharusnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, tidak membaca doa kunut
pada sholat subuh tidak mengerjakan tahiyat pertama atau tidak membaca surat pada tahiyat pertama. Nah, ini adalah apa namanya, mengidentifikasi kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan yang ada di dalam sholat. Jadi kesalahan itu ada yang mengharuskan atau disunahkan untuk sujud sahwi, dan ada kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat tersebut adalah batal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi seperti itu. Ya, silakan kepada yang belum memahami dari teman-teman dari kelompok ini untuk membicarakan kembali, mengarahkan kembali, nanti oleh saya diperkuat kembali, dikasih pemahaman kembali. Silakan ya. Dan lanjut ke kelompok berikutnya ini, silakan. Seperti apa hasilnya? Coba, silakan. Jangan mau malu deh. Bagus. Ya, terima kasih. Coba lihat. Ya, ini. Ya, bagus. Nah, silakan ya. Ini itu tentang langkah-langkah bagaimana melakukan sujud sahwi seperti itu. Yaitu ketika terjadi kekeliruan atau keraguan-raguan dalam sholat, maka disunahkan melakukan sujud sahwi seperti itu. Bagi teman-teman yang belum memahami masalah ini, silakan untuk membicarakannya kembali, mendiskusikannya kembali. Silakan. Kalau tidak ada yang paham, bisa ke kelompoknya lain bertanya. Untuk selanjutnya kita berikan apresiasi untuk kalian semua. Kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga bagus. Terima kasih. Kalian tinggal memperdalam, mencari sumber-sumber yang lain, silakan. Kemudian diskusikan lagi dengan teman-teman, dan teman-teman yang belum paham, kasih paham kepada kalian. Apabila ada sesuatu hal yang diragukan pemahamannya, silakan bertanya kepada saya. Nah, untuk selanjutnya nih tentang masalah sujud sahwi ini, saya memberikan penguatan bahwa sujud sahwi bisa dilaksanakan sebelum salam, dalam tahiyat terakhir, dan juga bisa dilakukan setelah salam tahiyat akhir. Makanya yang kita lakukan adalah sebelum salam menjadi tahiyat terakhir, itu sujud sahwi. Di kesimpulannya seperti itu, sujud sahwi itu. Sujud sahwi dilaksanakan hukumnya sunat apabila ada keraguan-raguan di dalam salat atau meninggalkan sunat abad salat tadi kata kelompok ini, kemudian menambah rakaat salat dan sujud sahwi dilakukan itu tidak semua ketika kejadian dalam sholat, kesalahan dalam sholat harus dengan sujud sahwi. Kalau ada melakukan sesuatu dalam sholat mengakibatkan sholatnya batal, harus ulangi lagi. Ini adalah sesuatu yang dilakukan dalam sholat tapi tidak batal sholatnya, cukup dengan sujud sahwi. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kita pada jadwal yang akan datang kita akan mempelajari yaitu mempelajari tentang Asmaul Husna. Nanti di pelajaran yang akan datang setelah mempelajari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna nanti. Untuk selanjutnya, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan ini, dan untuk tugas yaitu tugasnya kalian mengisi LKPD yang telah disiapkan di Google Drive LKPD, lembaran kerja peserta didik yang sudah disiapkan di Google Drive. Nanti tinggal kalian buka, minggu depan akan bapak periksa hasilnya. Nah, selanjutnya lagi kita alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tutup dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.